Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan keberkahan, kelimpahan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Gusti Langgeng. Saya kuliah di Universitas Pamulang semester 1, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi, yaitu materi tentang biaya produksi jangka panjang. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya akan membahas sedikit tentang apa itu biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan output. Jadi bisa dikatakan biaya produksi ini adalah sebuah beban atau dana, atau bisa juga modal yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli semua faktor produksi yang digunakan setelah itu untuk apa? Untuk menghasilkan suatu output. Nah, biaya-biaya ini termasuk biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Nah, untuk biaya eksplisit sendiri, yaitu biaya atau pengeluaran aktual yang nyata perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Untuk biaya implisit sendiri, yaitu pengeluaran atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jangka pendek, jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat dirubah jumlahnya, atau bisa dikatakan konstan. Untuk jangka panjang, di mana jangka waktu seluruh faktor produksi dapat mengalami perubahan atau bersifat variabel. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang biaya produksi. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang. Nah, sebentar saya ya sudah pakai sensor. Nah, di sini ada penjelasan yang menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang. Apa itu biaya produksi jangka panjang? Biaya produksi jangka panjang yaitu perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Untuk jenis biaya produksi ini berbeda dengan jangka pendek, karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang bisa menghasilkan atau mengalami perubahan. Oleh karena itu, semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah. Maka, antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu lagi dibedakan. Artinya apa? Artinya perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi, mesin, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan tentang yang menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang. Kita lanjut. Nah, di sini ada teori atau sebuah teori atau menurut ahli yang menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang, yaitu menurut Ahmad tahun 2014. Dia mengatakan keputusan jangka panjang mengandung resiko yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi di mana perusahaan mengantisipasi metode produksi yang efisien. Nah, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk beberapa tahun ke depan, di mana biaya bahan baku dan tenaga kerja dapat berubah. Selain itu, di mana jangka panjang juga relatif lebih sulit, karena harus memutuskan berapa besar jumlah output yang harus dihasilkan. Nah, menurut Ahmad,
di sini adalah keputusan jangka panjang yang mengandung risiko yang cukup tinggi. Jadi disebabkan kondisi di mana perusahaan mengantisipasi metode produksi yang efisien. Nah, menurut Ahmad menjelaskannya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini pembahasan tentang teori produksi jangka panjang. Nah, di sini ada poin pertama tentang teori biaya produksi jangka panjang. Poin yang pertama yaitu biaya total. Apa itu biaya total? Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya pun bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu LTC sama dengan LVC. Nah, ini rumusnya nih. Rumus dari apa? Biaya total. LTC sama dengan LVC. Nah, di sini keterangannya adalah LTC yaitu biaya total jangka panjang atau long run total cost. Nah, kalau LVC yaitu biaya variabel jangka panjang atau long run variable cost. Jadi, biaya total jangka panjang sama dengan apa? Biaya variabel jangka panjang. Jadi rumusnya yaitu biaya total jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang. LTC sama dengan LVC. Itu rumus dari biaya total. Oke, kita lanjut. Nah, untuk poin yang kedua yaitu biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena apa? Karena menambah produksi 1 unit. Jadi biaya marginal ini adalah tambahan biaya untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Nah, di sini rumusnya adalah harusnya tadi saya menuliskan di sini ada L bukannya MC ya. Ada kesalahan sedikit nih, ada kekurangan. Di sini adalah LMC ya, bukannya MC. Jadi rumusnya adalah LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Nah, di mana LMC, nah di sini nih, tadi saya salah kekurangan L-nya. Harusnya di sini LMC. LMC itu biaya marginal jangka panjang. Kenapa biaya marginal jangka panjang? Karena kan di sini kita membahas tentang biaya produksi jangka panjang. Nah, atau yang disebut long run marginal cost. Long itu panjang, long run jangka panjang, marginal cost biaya. Cost itu biaya ya. Cost itu biaya. Nah, kalau delta LTC ini delta LTC yaitu perubahan biaya total jangka panjang. Nah, untuk delta Q-nya yaitu perubahan output. Jadi rumusnya biaya marginal jangka panjang sama dengan apa? Perubahan total biaya jangka panjang per perubahan output. Jadi rumusnya LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Nah, itu adalah rumus dari biaya marginal. Kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ada yang namanya biaya rata-rata dari teori apa? Teori biaya produksi jangka panjang. Yang terakhir adalah biaya rata-rata. Adalah biaya total dibagi jumlah output. Nah,
ditunjukkan dengan rumus LAC sama dengan LTC per Q. Jadi ini adalah rumus dari biaya rata-rata. Biaya rata-rata rumusnya adalah LAC sama dengan LCT per Q. Untuk keterangannya yaitu LAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Nah, biaya rata-rata jangka panjang sama dengan atau long run average cost. Untuk Q-nya adalah jumlah output. Jadi rumus dari biaya rata-rata yaitu LAC sama dengan LTC per Q. Biaya rata-rata jangka panjang sama dengan, sorry harusnya tadi ini ada LTC-nya ketinggalan. Oke. Sorry ya, ketinggalan nih. Harusnya di sini ada keterangan yang menjelaskan tentang LTC. LTC nih. Jadi Q-nya adalah jumlah output. Nah, ini adalah rumus tentang biaya rata-rata. Kita lanjut ya. Nah, di sini adalah pembahasan tentang analisis break-even dan operating leverage. Masih pembahasan tentang materi biaya produksi jangka panjang. Nah, di sini ada penjelasan tentang analisis break-even. Apa itu biaya? Apa yang disebut analisis break-even? Analisis break-even adalah suatu teknik analisis yang dipergunakan untuk mempelajari hubungan di antara biaya, pendapatan, dan juga profit. Yang mempelajari hubungan di antara biaya, pendapatan, dan juga profit. Nah, dalam menganalisis kondisi break-even ini, diasumsikan bahwa fungsi biaya maupun fungsi pendapatan atau bisa disebut revenue merupakan fungsi linear. Nah, analisis break-even ini adalah suatu teknik yang dipergunakan untuk mempelajari hubungan di antara biaya, pendapatan, dan juga profit. Profit itu keuntungan ya, atau laba. Dalam menganalisis kondisi break-even ini, diasumsikan bahwa fungsi biaya maupun fungsi pendapatan revenue merupakan fungsi linear. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah analisis operating leverage. Analisis operating leverage yaitu yang menunjukkan rasio atau perbandingan antara total fixed cost dengan total variable cost. Semakin besar rasionya, dikatakan perusahaan semakin besar kapitalisnya atau kapital intensif, atau biaya tetapnya semakin meningkat. Sedangkan biaya variabelnya turun, biaya variabel digantikan oleh biaya tetap. Karena biaya overhead-nya semakin besar, maka break-even output-nya juga semakin besar. Karena biaya overhead-nya semakin besar, maka break-even output-nya juga semakin besar. Nah, semakin besar rasio total fixed cost terhadap total variable cost, maka semakin sensitif profit perusahaan terhadap perubahan atau penjualannya. Jadi analisis operating leverage ini yang menunjukkan rasio atau sebuah perbandingan antara total fixed cost dengan total variable cost. Semakin besar rasionya, dikatakan perusahaan semakin besar kapitalisnya, atau biaya tetapnya semakin meningkat, sedangkan biaya variabelnya pun turun.
biaya variabel diganti oleh biaya tetap. Karena biaya overhead-nya pun semakin besar, maka break even output-nya pun juga semakin besar. Semakin besar rasio total fixed cost terhadap total variable cost, berarti semakin sensitif profit perusahaan terhadap perubahan atau penjualannya. Nah, itu pembahasan tentang analisis operating leverage. Nah, di sini ada yang namanya tentang economies of scale, ataupun yang bisa kita sebut skala ekonomi. Kita lihat ya. Nah, suatu kegiatan berproduksi dikatakan bersifat economies of scale apabila pertambahan produk dapat mengakibatkan biaya produksi rata-rata menurun atau semakin kecil. Nah, suatu kegiatan berproduksi dikatakan bersifat economies of scale. Nah, jadi sebuah kegiatan berproduksi kenapa dikatakan bersifat economies of scale? Nah, yang menerangkan bahwa apabila pertambahan produk dapat mengakibatkan biaya produksi rata-rata menurun ataupun semakin kecil. Dengan semakin besarnya volume produksi, maka biaya produksinya pun per unit semakin menurun. Sehingga kegiatan produksi perusahaannya pun akan menjadi lebih efisien. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita membahas tentang skala ekonomi, atau yang bisa dikatakan economies of scale. Nah, di sini kita membahas tentang diseconomies of scale, atau kebalikannya, skala tidak ekonomis. Diseconomies of scale atau differing returns of scale. Nah, pembahasannya yaitu keadaan di mana pertambahan produksi mengakibatkan biaya rata-rata menjadi semakin bertambah tinggi. Apabila organisasi perusahaan sudah semakin besar sekali, maka pengaturannya pun akan menjadi lebih sulit dan dapat mengakibatkan inefisiensi dalam kegiatan berproduksi, sehingga biaya produksinya pun akan semakin tinggi. Jadi diseconomies of scale atau differing return of scale yang menjelaskan tentang keadaan di mana pertambahan produksi yang mengakibatkan biaya rata-rata akan menjadi semakin tinggi atau bertambah tinggi apabila suatu perusahaan sudah semakin besar sekali, dan pengaturannya pun akan menjadi lebih sulit. Dapat mengakibatkan inefisiensi dalam kegiatan berproduksi, sehingga biaya produksinya pun akan menjadi tinggi. Nah, di sini ada beberapa faktor penting yang menyebabkan economies of scale. Ada 3 faktor-faktor yang menyebabkan economies of scale atau skala ekonomi. Yang pertama yaitu spesialisasi atau division of labor. Dengan semakin besarnya output yang harus dihasilkan, maka perusahaan harus memperbesar kapasitas produksinya. Dalam perusahaan yang besar ini, setiap pekerja harus mengerjakan pekerjaan tertentu saja, dan ini akan menambah keterampilan mereka. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua yaitu pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Dan yang terakhir, adanya byproducts yang mungkin bisa dihasilkan. Mungkin dengan adanya byproducts ini, diharapkan penghasilan perusahaan bertambah yang selanjutnya akan dapat menurunkan biaya. Jadi ada 3
beberapa faktor penting yang menyebabkan skala ekonomi. Nah, di sini ada spesialisasi atau division of labor. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Dan yang ketiga, adanya byproducts yang mungkin bisa dihasilkan.